Shalom adik-adik Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Kembali lagi nih kita berjumpa di ibadah pagi Sekolah Minggu HKBP Pendidikan di channel YouTube pastinya. Anak Sekolah Minggu HKBP Pendidikan, Burju, Ringgas, Gabe Pasu-Pasu. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, hari ini hari Minggu, hari Paskah. Hari Paskah itu tahu artinya apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai, kita angkat pujian kita bernyanyi Ada Satu Sobatku. Tuhan Yesus sudah bangkit nih. Kita harus lebih semangat ya menyambut Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu, di mana Tuhan pagi hari ini kami boleh kembali beraktivitas dan mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan semuanya dalam penyertaan kasih karunia-Mu. Berkati kami Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Sela Pandiangan, kita angkat pujian kita ya. Saya bukan pasukan berjalan dan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Kak Cindy. Sama-sama kita nyanyikan ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita lanjut, tanganku ke depan, ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama. Shalom adik-adik.
kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, yang membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawakan oleh Kak Wahyuni Sitorus. Pengumuman yang kedua, anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam satu minggu ini dari tanggal 4 April sampai 10 April. Yang pertama ada Revin dan yang kedua ada Sapril R. Saragi. Pengumuman yang ketiga, jangan lupa adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti lomba perayaan Paskah jam 12.30 di Minggu tanggal 4 April 2021 via Zoom. Untuk linknya nanti akan dibagi oleh kakak GSM-nya ya. Dan pengumuman yang terakhir, minggu depan kita kembali di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Shalom, selamat hari Minggu. Baik adik-adik, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Wahyuni Sitorus, mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati ibadah kami. Berikan kami pendengaran yang baik dan kami dapat melakukan segala firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selamat Paskah. Ya, hari ini adalah hari Paskah. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca dulu ya ayatnya ya. Yang tertulis di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kakak bacanya atau bisa nanti adik-adik baca di rumah juga ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah adik-adik, biasanya kita itu setiap Paskah pasti mencari telur, bangun pagi-pagi jam 4 terus datang ke gereja ya adik-adik ya. Nah adik-adik,
di sini dikatakan para perempuan Maria Magdalena datang ke kuburan Tuhan Yesus. Seperti kita ini, kalau kita pulang kampung, kita pasti ziarah kan adik-adik kan, sama seperti Maria Magdalena. Mereka mau melihat kuburan Tuhan Yesus dan merempai jenazah Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka datang, kuburan itu sudah terbuka. Lalu mereka terkejut. Lalu datanglah kilat yang begitu berkilau. Bahkan kita seperti lihat lampu ini. Lampu masih bisa kita lihat. Ini tidak bisa terlihat, tapi mereka lihat, oh, ada apa, cahaya apa itu? Lalu tahu nggak adik-adik cahaya apa itu? Malaikat yang menampakkan diri dan malaikat itu berkata, Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, kita mendengar kabar gembira. Yesus mati di kayu salib. Dia lahir, dia mati di kayu salib, terus dia bangkit dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, lalu dia bangkit untuk kita. Dan adik-adik, di sini kita merasa bahagia ya, merasa senang. Tuhan Yesus sudah mau mati demi dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Maria Magdalena pagi-pagi buta pergi dan bersama teman-temannya pergi mau ziarah melihat Yesus. Bayangin adik-adik, sama seperti adik-adik pagi-pagi buta, sangat gelap, cuaca dingin ya adik-adik ya. Lalu jalanan gelap, dingin, dan kadang terasa kantuk mau pagi-pagi ke gereja. Sama seperti Maria Magdalena dan para wanita yang lainnya, ketika mereka mau datang ke kuburan Yesus, pasti mereka jalanan itu begitu gelap, lalu dingin, lalu terasa kantuk, tapi mereka harus lihat Yesus. Lalu adik-adik, ketika mereka melihat Yesus tidak ada, mereka ketakutan. Lalu kemana Yesusku? Mereka bilang begitu. Setelah mereka mendengar apa kata malaikat itu, bahwa Yesus telah bangkit, mereka merasa takut. Tapi ada bahagianya. Ternyata Yesus ini betul yang dibilangnya, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Betul, ternyata kuburan itu sudah kosong. Memang betul Tuhan tunjukkan, memang dia betul mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, adik-adik, di sini Tuhan begitu baik. Melalui kebangkitannya ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu berkuasa atas segalanya, berkuasa atas dosa, berkuasa memenangkan dosa, mengajarkan kita untuk tidak takut lagi. Karena kan begini adik-adik, Yesus sudah mati di kayu salib, terus dia bangkit. Dia bilang begini, dia akan menaruh Roh Kudusnya di dalam hati kita masing-masing, bahwa Tuhan Yesus sudah akan menjaga kita dalam kehidupan kita ya, menjaga di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, di sini di firman Tuhan ini dikatakan di ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Lalu adik-adik, Maria Magdalena bergegas mau menyampaikan kepada saudara-saudaranya, terus kepada murid-murid Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Lalu adik-adik, di sini dikatakan mereka itu merasa seperti mimpi. Sama ya, kalau kita pikir kok bisa ya orang mati bangkit lagi ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu dan saudara-saudaranya merasa mimpi, terus merasa bahagia. Oh, berarti Tuhan Yesusku bangkit kembali. Nah, adik-adik, di sini mereka memang merasa ragu dan tidak percaya, bahkan mereka serba kebingungan. Tak tahu harus berkata apa lagi, sebab rasa takut campur bahagia mereka itu ada di situ. Kenapa ya bisa orang mati terus bangkit lagi? Nah, adik-adik, berarti Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia berkuasa atas memenangkan dosa dan berkuasa di seluruh dunia, bumi maupun langit. Nah, adik-adik, jadi karena Tuhan sudah bangkit,
untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Dia sudah menghapus dosa-dosa kita, dia sudah menebus dosa-dosa kita. Kita di sini harus melakukan, mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Sama seperti orang tua kita gini. Kalau kita sudah melakukan apa kata orang tua, misalnya begini ya, hei kamu Ani, nanti kalau sudah sapu rumah nanti mama belikan kue ya, ya kan? Pasti ada upahnya kan? Jadi adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kita harus juga memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu mendengarkan dan melakukan segala firman Tuhan. Walaupun dengan pandemi COVID ini kita nggak bisa ibadah pagi-pagi subuh mencari telur, nggak bisa sama-sama guru-guru sekolah minggu, tapi kita masih bisa nonton ibadah online di YouTube channel AKBP Pendidikan. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang kebangkitan-Mu. Kiranya kami dapat melakukan, mendengarkan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus dosa-dosa kami, mengampuni kami, dan bangkit di kayu salib untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, ampuni kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dengan lagu Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kami. Sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa